teman-teman, kembali lagi bersama saya Dava Rizky Pratama. Di sini saya akan membahas modul 2 yaitu IP address dan subnetting. Apa sih IP address dan subnetting? IP address adalah atau Internet Protocol Address adalah label numerik unik yang diberikan kepada setiap perangkat komputer, ponsel, printer, atau server yang terhubung ke dalam jaringan lokal atau internet yang berfungsi sebagai alamat rumah atau nomor identitas digital. IP address dibagi menjadi dua yaitu IP classless dan IP classful. IP classless adalah sistem yang tidak lagi terikat pada kelas IP tertentu, melainkan menggunakan CIDR atau Classless Interdomain Routing untuk menentukan network dan host dengan prefix. Contoh ada /27/20 dan lain-lainnya. IP classful adalah sistem pembagian IP yang menggunakan kelas tetap, kelas A, B, C, D, dan E untuk menentukan network ID dan host ID tanpa memperhatikan subnet box tambahan. Selanjutnya ada subnetting. Subnetting adalah upaya atau proses untuk memecahkan sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat jaringan skala lebih luas dan tidak dibatasi oleh kelas-kelas IP seperti IP kelas A, B, C yang sudah diatur sebelumnya. Selanjutnya ada VLSM. VLSM atau Variable Length Subnet Max adalah pengembangan lebih lanjut dari konsep subnetting tradisional. Di dalam VLSM, subnetting dilakukan berdasarkan jumlah host yang dibutuhkan untuk setiap subnet, sehingga memungkinkan penggunaan subnet yang lebih efisien daripada subnetting klasik. Pada VLSM, setiap subnet bisa memiliki ukuran subnet max yang berbeda, tergantung pada jumlah host serta disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing subnet tersebut. Hal ini memungkinkan untuk penggunaan IP address yang lebih efisien dalam jaringan yang besar dan kompleks. Selanjutnya adalah cara menghitung VLSM. Nah, di sini ada soal 192.16.12.90/27. Cara menghitung subnet max-nya itu yaitu dengan /27. /27 ini gimana sih? Nah, di sini ada angka-angka desimal yaitu kita tandai dengan angka 1 ya. 128 itu adalah size 25. 64 adalah slice 26, 32 adalah slice 27, 16 adalah slice 28, dan selanjutnya. Karena di sini kita menggunakan slice 27, jadi di sini saja ya, kita tandai dengan angka 1, yaitu slice 25, slice 26, dan slice 27. Sisanya kita tandai dengan desimal 0 atau angka binar 0. Nah, seperti ini ya. Nah, subnet max-nya berapa sih? Yaitu ini ya, tinggal ditambahin aja angka biner satunya, yaitu 128 tambah 64 tambah 32, yaitu 224 ya. Jadi subnet max-nya itu 224. Lanjut untuk menentukan network atau blok subnet, yaitu 256 dikurang total IP. Total IP yang dimaksud adalah yang ini ya. Jadi 256 dikurang 224 sama dengan X. X-nya itu hasil dari 256 dikurang total IP. Jadi 256 dikurang 224. Nah, sama dengan 32. Maaf jelek ya. Nah, jadi X-nya ini adalah 32. Selanjutnya adalah 2 pangkat N sama dengan N. N ini yang dimaksud adalah berapa banyak angka 1, yaitu ada 3. Berarti 2
pangkat 3 sama dengan 8. Nah, jadi N-nya ini adalah 28. 28 ya. 8. Maaf, salah. Nah, 8. Selanjutnya untuk menentukan host, yaitu 2 pangkat H dikurang 2 sama dengan host. H yang dimaksud ini adalah ini ya, 32-nya. Jadi, 32 dikurang 2. Salah. Nah, selanjutnya untuk menentukan host, yaitu 2 pangkat H dikurang 2 sama dengan H. H yang dimaksud ini adalah berapa jumlah nolnya, yaitu 5. 2 pangkat 5 sama dengan 32. Nah, jadi H-nya ini dikurang 2 ya, lupa. Dikurang 2 sama dengan 30. Jadi, H-nya ini adalah 30 ya. Nah, sudah. Nah, selanjutnya untuk menentukan broadcast. H tambah 1 sama dengan broadcast. H-nya yang dimaksud ini adalah hostnya ya. Hostnya tadi 30. Jadi 30 tambah 1 sama dengan 31. Nah, segitu saja cara VLSIM ya. Kita lanjut ke CIDR. CIDR atau Classless Interdomain Routing adalah metode untuk pengelompokan dan mengklasifikasikan alamat IP tanpa mengikuti sistem kelas tradisional seperti kelas A, P, dan C. CIDR memiliki istilah lain yaitu Supernetting yang memungkinkan pengelompokan alamat-alamat IP dalam subnet yang lebih besar atau lebih kecil dari yang biasa. Tujuannya adalah mempermudah penulisan dan pengelolaan subnet max dengan menggunakan notasi yang lebih ringkas. Nah, selanjutnya adalah cara menghitung CIDR. Yang kita sudah tahu tadi, angka-angka di atas ini yang dimasukkan adalah ini. 18 ada slice 25, 64 adalah slice 26, 32 adalah slice 27, dan selanjutnya. Nah, ini adalah alamat IP dalam angka biner. Dalam satu oktetnya ini terdapat 8 angka biner. Ini juga 8, ini 8, ini 8. Yang totalnya adalah 32 bit. Nah, di sini ada 192.16.12.110 slice 25. Slice 20 ininya berapa sih? Nah, di sini kan ada 32. Yang kita gunakan adalah slice 25. Jadi tambah satu saja di sini. 8 tambah 8, 16. Tambah 8 jadi 24. Tambah 1 jadi 25. Nah, sisanya ini 0 ya. 0 semua. Nah, sampai 32 bit. 30 tidak boleh lebih ya. Nah, ini tuh termasuk kelas C karena 3 outlet pertama yang digunakan. Jika kelas B yaitu 255.255.0.0 yaitu 2 oktet pertama yang digunakan. Dan kelas A adalah 1 oktet yang digunakan. Nah, mungkin segitu saja ya. Kita akan masuk ke implementasi jaringan IP menggunakan router. Dalam Cisco Packet Trace ini, kita akan mengimplementasikan jaringan IP menggunakan router, yaitu satu buah router, 2 buah switch, dan masing-masing switch ini terdapat 3 PC. Nah, jadinya seperti ini ya.
Nah, sudah seperti ini, kita akan mengisi IP address atau alamat IP ke dalam PC. Kita akan menggunakan IP 192.168.10.1. Enter. Nah, default gateway-nya diisi ya. Kita akan menggunakan 192.168.10.254. Nah, kita juga mengisi kepada PC yang lainnya. Default gateway-nya sama semua ya dalam satu jaringan IP. Nah, di jaringan yang sebelahnya kita bedakan alamat IP-nya ya. Yang tadi kita menggunakan 10, di sini kita akan menggunakan 20. Jadi 192.158.20.1. Nah, default gateway-nya juga harus beda ya dengan jaringan yang pertama tadi. Yaitu kita akan menggunakan 192.158.20.254 ya. Nah, lakukan hal yang sama seperti tadi pada PC berikutnya. Nah, sudah ya, kita di routernya ini kita akan isi default gateway yang tadi, yaitu di config, di fast ethernet, dan IP address-nya kita gunakan default gateway yang tadi. Sebelumnya kita harus on-kan dulu terlebih dahulu ya. Kita akan masukkan default gateway yang tadi, yaitu 192.168.10.254. Enter. Nah, di fase Ethernet yang selanjutnya, kita akan menggunakan default gateway pada jaringan kedua ya, 192.168.20.254. Enter. Nah, jadi seperti itu ya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata dan kelebihan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 내가 먹고 싶었던 건 따뜻한 밤